Hai friend, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Sebulan lalu saya sempat main ke pemukiman suku Baduy. Suku Baduy atau orang Kanekes bermukim di desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yuk ikuti perjalanan saya menuju pemukiman adat Baduy ya. Untuk menuju Baduy luar, saya harus berjalan dari terminal Ciboleger karena kendaraan bermotor tidak boleh memasuki wilayah suku Baduy. Salah satu hal yang menarik mengenai pola pendidikan anak-anak pada masyarakat Baduy, mereka tidak menempuh pendidikan formal atau sekolah karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari adat leluhur sejak zaman dulu. Namun bukan berarti anak-anak suku Baduy tidak belajar. Di Baduy, anak-anak sejak kecil sudah diajarkan membaca dan menulis oleh orang tuanya. Cara belajar dengan praktik kerja, sehingga bekerja dimaknai belajar dan dilakukan melalui proses latihan dan pengalaman. By the way, semua tamu wajib mengisi buku tamu dahulu ya friends. Memilih hidup seperti leluhur mereka dan menjauh dari modernisasi, mereka tinggal di rumah-rumah panggung dengan bilik bambu. Tidak ada sambungan listrik, tidak ada kendaraan. Sehari-hari masyarakat Baduy bekerja di kebun dan menikmati hasilnya. Di Baduy terdapat dua jenis madu yang dijajakan, yaitu madu hitam dan madu biasa. Madu hitam walaupun rasanya pahit, tapi konon terkenal akan khasiatnya. Dan madu biasa katanya punya aroma bunga berbeda dengan madu yang lain. Ada beberapa hal yang menjadi tabu bagi mereka, terutama suku Baduy dalam yang tidak mengizinkan penggunaan barang-barang dari luar kampung mereka. Sedangkan untuk suku Baduy luar lebih toleran terhadap pengaruh dari luar. Namun suku Baduy luar tetap menjaga hubungan serasi dengan alam yang telah menjadi warisan para leluhur. Salah satunya yang tidak diizinkan digunakan di sana adalah pengunjung dilarang memakai sabun, shampoo, pasta gigi, dan bahan kimia lainnya saat mandi, karena dikhawatirkan akan merusak alam. Itulah salah satu cara mereka menjaga alam. Pada saat pandemi, kehidupan masyarakat di Baduy tetap berjalan dengan baik. Ketika sebagian orang kebingungan karena penghasilan berkurang, kehilangan pekerjaan, dan geliat ekonomi di berbagai sektor turun, masyarakat Baduy selamat dari semua itu. Masyarakat Baduy hingga kini belum pernah mengalami krisis kerawanan pangan maupun kelaparan. Mereka sejak dulu hingga sekarang mengandalkan hidup dari pertanian ladang, sedangkan aneka kerajinan sebagai pendapatan ekonomi sampingan. Pada suku Baduy dalam tidak memakai gelas dan piring dari luar sebagai alas makan dan minum. Dengan kekayaan alamnya, mereka menggunakan bambu panjang sebagai pengganti gelas dan konon malah menghasilkan aroma khas ketika dituangi air panas. Datang ke pemukiman suku Baduy, kita belajar bagaimana masyarakat di sana hidup sederhana dengan bahagia. Persediaan pangan mereka melimpah dari hasil panen. Suku Baduy tidak menanam padi di sawah atau lahan basah, tapi di ladang yang relatif kering. Padi jenis tersebut dinamakan padi huma. Menurut informasi, gabah yang disimpan di sana mampu bertahan lama karena tidak adanya kandungan air sama sekali. Ini sebabnya belum pernah ada catatan krisis pangan yang melanda suku Baduy. Masyarakat Baduy hingga kini memiliki ketahanan pangan yang kuat. Hasil panen padi huma tidak dijual namun disimpan di lumbung padi atau leit untuk persediaan kebutuhan pangan keluarga. Inilah simbol ketahanan pangan suku Baduy. Rumah
Rumah adat Baduy berbahan utama kayu dan bambu dengan atap dari ijuk daun kelapa yang dikeringkan. Bahan bangunannya tidak beli karena alam di sekitar sudah menyediakannya. Semua ada di hutan, tetapi tidak boleh menggunakan secara berlebihan karena kelestarian alam adalah yang terpenting bagi masyarakat Baduy. Pakaian Baduy luar umumnya menggunakan pakaian hitam dan ikat kepala. Ada juga kain batik berwarna biru dongker kombinasi hitam yang kadang-kadang dikenakan masyarakat Baduy laki-laki sebagai ikat kepala atau rok untuk masyarakat Baduy perempuan. Pakaian Baduy dalam memakai baju putih-putih atau putih hitam dan ikat kepala putih. Dalam hitam putih, polosing di dalam. Kapas itu, benang kapas. Keahlian wanita di sini dalam menenun diajarkan langsung dari orang tua khususnya ibu kepada putri-putrinya. Hal ini menjadi bentuk warisan dari orang tua kepada anaknya secara langsung, sehingga kegiatan menenun ini tidak punah seiring berjalannya waktu. Mampir sejenak friends ke rumah Teh Marsha yang sempat viral. Di tempat Teh Marsha ini menjual macam-macam kerajinan tangan dan hasil alam. Saya mau cari tas koja, kaos, dan gula aren khas Baduy di sini. Kalau madu tadi sudah kita dapat di depan ya. Sebagian gula aren yang dibeli di tempat Teh Marsha. Salah satu kegiatan yang juga dijadikan mata pencarian masyarakat Baduy adalah membuat gula aren. Kampung adat Baduy sebagai salah satu daerah penghasil gula aren di wilayah Lebak. Pohon nira di sini tumbuh dengan sendirinya. Menurut informasi, produksi gula aren Kabupaten Lebak masuk kategori terbaik di Indonesia. Produksi gula aren di sini dijamin tidak terpapar pupuk kimia apapun. Gula aren di sini dibungkus dengan daun pisang yang sudah mengering lalu diikat menggunakan bambu yang sudah dipotong tipis-tipis. Masyarakat Baduy menyadari bahwa kehidupan mereka bergantung pada alam. Jika alam rusak, kehidupan mereka pun akan terancam. Mereka sadar betul untuk menjaga alam. Mereka menghormati alam sebagai salah satu aspek kehidupan yang penting. Masyarakat Baduy mengambil secukupnya dari alam, sesuai kebutuhan mereka. Tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai juga merupakan aturan yang selalu mereka pegang. Dengan mencontoh sikap orang Baduy, alam akan lebih bersih dan indah. Sayangnya karena sudah sore dan cuaca hujan, kita tidak bisa ke jembatan gazebo friends. Mudah-mudahan lain kali kita bisa berkunjung ke sini lagi ya. Sifat-sifat teladan suku Baduy yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari diantaranya disiplin. Disiplin patuh pada peraturan dari adat leluhur yang selalu dipegang teguh masyarakat Baduy. Disiplin dalam menjaga alam karena di sanalah mereka mendapatkan bahan pangan.
Selain itu, gaya hidup sederhana dan hemat. Masyarakat Baduy biasa hidup hemat dan sehat tanpa kendaraan bermotor. Pergi ke kota besar dengan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki tanpa mengeluh. Masyarakat Baduy memiliki bentuk rumah yang hampir serupa. Mereka tidak menampakkan kekayaan dengan rumah mewah. Bentuk rumah tidak mencerminkan status sosial. Arsitektur kukuh tanpa semen. Fungsi semen dan batu bata digantikan oleh kayu, bambu, dan bahan-bahan alami lainnya. Potongan-potongan kayu digunakan untuk menopang rumah, dan anyaman bambu dipakai sebagai lantai dan dinding rumah. Atap yang menaungi rumah terbuat dari susunan daun kelapa dan daun aren. Rumah dibangun mengikuti kontur tanahnya, jadi tidak sama tingginya. Tujuannya supaya tidak merusak alam, jadi bangunan yang menyesuaikan. Saya beruntung masih ada warga yang menjual duren, dan ini satu-satunya warga yang menjual di sepanjang pemukiman tadi. Sudah tidak ada yang menjual karena musim duren sudah berakhir. Baduy, keramahan masyarakat dan alamnya sungguh membuat ingin berlama. Masyarakat Baduy tidak hanya bersinergi dengan alam, tapi juga menjaga alam agar tidak rusak tergerus zaman. Friend, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini ya.